Halo Jetikers. Selamat datang di Jepikan Jadi. Oke. Kembali lagi bersama gua Mahadi dan gua sekarang bawa temen gua. Kali ini gua bakal bahas sebuah ideologi yang sebenarnya ini disclaimer dulu kita ya. Ideologi ini tuh fiksi sama khayalan lah atau lelucon. Jadi di salah satu video gua udah membahas anarko-kapitalisme. Ada linknya di deskripsi. Nah, jadi ideologi ini tuh ketika orang-orang anarko-kapitalisme nih, si pengusaha yang membubarkan negara ini terkena dampak gigitan laba-laba dan semacam itu lagi. Oke. Oleh kita bahas. Ini kapitalis yang kali ini tuh nama lainnya Badanarki. Badanarki ya. Badanarki itu kayak gimana sih? Oke, kita lihat. Arakno-kapitalisme atau alias Badanarki adalah sistem ekonomi politik yang menggabungkan kurangnya egaliter pemerintah dalam araknisme dan pasar bebas milik pribadi dalam kapitalisme, gitu. Jadi ya kurang lebihnya sih mirip kayak anarko-kapitalisme gitu, yang kurang atau hilangnya kepentingan pemerintah dalam perbisnisan lah, istilahnya gitu. Berarti kita bisnisnya tuh kayak pemerintah itu udah nggak terlalu ambil alih atau gimana? Ya, nggak terlalu ambil alih, bahkan tidak memiliki kendali sama sekali gitu. Agak menarik ya. Agak menarik ya. Tapi kalau misalnya dipikir, emang sejarahnya gimana sih? Kok bisa ada Badanarki ini? Oke. Sejarahnya ini kita kan fiksi ya, jadi anggap saja di universe lain gitu. Arakno-kapitalisme diciptakan ketika mulai Robert dan Milton Friedman mabuk di sebuah bar. Setelah berbicara tentang hal-hal yang tidak berbahaya seperti anak kucing dan mereka mulai terengah-engah. Mereka mulai berbicara tentang araknisme. Mereka kemudian menyadari bahwa araknisme benar tentang pemerintahan. Tetapi kapitalisme tidak seburuk itu. Setelah bangun pagi bersama esokan paginya, mereka memutuskan untuk memasarkan filosofi mereka dan mereka berkeliling memberitahu orang-orang tentang penemuannya ini, si pemikiran ini nih yang habis dia mabok nih. Nah, Yang mabuk bisa mikir gitu ya? ya mabok mikir terus dia pasarin nih si pemikirannya itu. Terus mereka berkeliling ngasih tahu orang-orang tentang penemuan pemikiran yang baru itu. Terus mereka nulis buku, terus mereka mendapat ketenaran dari situ. Tapi segera araknis tradisional memutuskan bahwa Murray dan Milton adalah ancaman bagi filosofi tersebut. Gitu. Nah, untuk araknis ini, mungkin gue singgung dikit ya. Araknis ini tuh anarki nih, yang nolak keberadaan negara, tapi dia terkena dampak laba-laba juga gitu. Mungkin di video selanjutnya kalau kalian boleh tertarik, kalian boleh dikasih bawah. Karena si orang-orang araknisme ini merasa terganggu atas kehadiran Murray dan Milton, Murray ini lalu dihukum mati dan kubur, terus dia bangkit lagi. Selama beberapa hari dia bangkit. Sampai hari ini banyak orang yang di lingkaran araknis dan libertarian mengidentifikasinya dengan filosofi arakno-kapitalisme gitu. Nah, salah satu yang lagi diduga itu YouTuber terkenal bernama Stephen Holy Molino. Jadi ini tuh ya pemikiran sebenarnya fan-made lah, ideologinya tuh fan-made gitu. Tapi mikir deh, maksudnya kayak itu kayak pemikiran yang muncul ketika lo mabuk gitu kan? Iya. Kayak mabuk kan pikirnya kemana-mana iya nggak sih? Iya, benar. Tapi kok bisa gitu bikin suatu filosofi dan itu disebarin. Dan orang percaya. Ya untuk dari artikel ini gue lihat ya orang-orang percaya, mungkin lebih bukan kepercaya, mungkin lebih ketertarik gitu ya. Oh, tertarik nih, wah mungkin aneh nih gitu kan, jadi tertarik. Oke, kita masuk ke kritikannya. Banyak araknis setelah melihat masalah dengan aliran pemikiran ini. Argumen utama mereka adalah bahwa pasar bebas kapitalis, peningkatan pemanasan global, dan menyebabkan laba-laba yang menjadi dasar ideologi itu mati. Dan arakno-kapitalisme membantah perdebatan ini dengan mengatakan bahwa laba-laba itu dapat dimasukkan ke dalam kebun binatang pribadi untuk keamanan, dan bahwa laba-laba tidak perlu hidup agar araknisme dapat dipraktikkan. Jadi gitu perdebatannya. Kan ini sih ideologi fiksi ini kan dia istilahnya si laba-labanya nih itu kayak sumber pemikiran dan kehidupan gitu ya. Cuman yang orang ini tuh
seperti apa, laba-labanya udah mati tapi kan filosofinya masih masuk. Nah seperti itu kurang lebih. Tapi kalau misalnya dalam praktiknya itu sebenarnya ada nggak sih yang praktikin kapitalisme jenis ini gitu? Ya, kalau kan karena ini fiksi mungkin yang ada di benak gua ya. Ketika oke lah kita ambil contoh misalnya yang di Indonesia nih, siapa sih Rudy Salim ya yang jual Lamborghini ya? Mungkin dia nggak bakal jual Lamborghini, dia jualnya web shooter. Tahu web shooter kan? Yang apa tuh Spiderman tuh? Iya, dia pakai begituan karena kan terpengaruh laba-laba gitu kan. Atau mungkin nanti aplikasi trading grafiknya itu bukannya candlestick lagi, apa jadi jaring gitu. Tapi agak unik ya, maksudnya kalau misalnya ngomongin laba-laba dalam kehidupan terus kayak jadi piaraan terus itu punya binatang pribadi. Gimana gitu ya? Iya nggak sih? Agak ya namanya ideologi orang lagi mabok ya. Ya coba boleh aja dikomenin. Wall Street telah mengkhawatirkan filosofi ini karena pemerintah diketahui telah menyelamatkan mereka. Lalu arachnokapitalisme belum menyangkal prasangka mereka karena mereka yang mencoba melakukannya biasanya bunuh diri. Banyak orang memiliki masalah dengan fakta bahwa arachnokapitalisme memungkinkan penjualan obat-obatan kepada anak-anak dan perdagangan manusia. Sementara beberapa arachnokapitalisme akan menunjukkan hal-hal ini melanggar hukum, tapi mereka kalau ditanya, emang gua salah ya? Katanya gitu. Tapi kalau dilihat efeknya lumayan parah ya. Iya. Kayak pembunuhan terhadap anak kecil. Terus Iya. jual obat-obatan. Ya menurut gua ini seperti kayak kan ngambil filosofi laba-laba ya, yang apa kayak ada beberapa spesies laba-laba yang gue tahu ya kalau nggak salah dia abis berhubungan seks sama pasangannya dimakan gitu-gitu. Ya, jadi ini tuh ya terpengaruh juga gitu sih, imajinasinya ini terpengaruh ke situ gitu. Ini penjualan perdagangan manusia itu sampai segini luar biasa loh. Efeknya. Oke. Lanjut lagi. Pada abad ke-21, kapitalis Arachno tidak setuju jika pizza bekerja paling baik dengan root beer atau susu coklat. Ini meningkat menjadi perang saudara antara cookies dan rooties. Itu akan berlangsung 10 tahun dan menyebabkan ribuan korban. Kekejamannya dapat menantang orang-orang dari perang Vietnam. Jadi nanti si susu sama si bir itu bisa menang gitu. Cookies Ya. ini nggak menang. Ya, kan bagaimana kayak yang gue lihat sih dari imajinasi sih buat artikel ini kayaknya apa istilahnya perang dagang ya. Perang dagang. Kalau gua di video sebelumnya tuh yang anarko-kapitalisme, kalau misalnya kalian di YouTube ada juga gambaran gimana kehidupan anarko-kapitalisme. Misalkan pengusaha udah nguasain negara tuh. Nah di video YouTube itu tuh ini ada Burger King, enggak McD, terus ada agen Burger King nyamar di situ, terus ketahuan tembak-tembakannya kayak gitu. Cuman ini ditambah pakai unsur laba-laba tadi. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tak ke ini perang saudara. Pertempuran Londonistan ini adalah pertempuran terakhir dalam perang dan satu-satunya perang yang tercatat. Karena kedua belah pihak sangat buruk dalam melacak pertempuran mereka. Keluarga Cookie melancarkan serangan mendadak ke Rooties dan kemudian pertempuran terjadi setelah 1 jam pertempuran. Setelah 1 jam pertempuran, Angkatan Udara Ruti menjatuhkan bom nuklir di pertempuran itu, menewaskan semua prajurit. Hal ini menyebabkan banyak orang berasumsi bahwa Rooties memenangkan perang. Oh, jadi perangnya dimenangin sama si Rooties ini. Tapi emang bener, perangnya itu bakal menang sama Rooties atau sebenarnya tuh cuma terlihat aja padahal tuh enggak gitu kan? Iya, cuman gimana ya, karena ini yang gue lihat kan ini si leluconan ya, jadi banyak orang yang kayak bisa membuat istilahnya tuh kalau di itu fanmade ya, misalkan ada cerita terus lu bikin fanmade, bikin alur ceritanya lain, bikin ending lain gitu. Ada yang lebih pro ke mending si ini aja yang menang, si Rooties aja yang menang gitu. Yang gua lihat seperti itu. Jadi itu tergantung kayak siapa yang bikin alur cerita ya? Iya, cerita karena ya seperti yang gua bereskan tadi ini fiksi gitu. Kalau misalnya hadiah buat nih, kira-kira mau menangin yang mana? Kayaknya gua menangin root beer aja deh. Root beer aja? Iya. Kenapa tuh? Ya, karena menurut gua penjualan minuman lebih cepat daripada makanan gitu. Oh, betul juga. Ya, soalnya orang datang nih ke kafe atau kemana, pasti
jarang yang beli makan doang, pasti beli minum. Ada juga beli minum tapi nggak beli makan kan, minuman pasti dibeli kan, gue mikirnya gitu. Karena orang bisa makan tapi nggak bisa kalau nggak minum. Kalau nggak minum, kalau orang minum belum tentu nggak harus makan dia bisa gitu. Tapi kalau ada juga ada menaranya tuh, kan ada menara kapitalisme tuh kan, sebagai apa, karya lukisan gitu. Ini juga ada menara Arachno kapitalisme. Ada ada apa, yang jelas mah ada laba-laba gede, laba-laba besar. Wah, ada laba besar, terus ada ini juga apa, laba-laba besar, ada jaring, ada kalajengking, ada Spiderman juga warna kuning. Spiderman warna kuning. Ada Spiderman warna kuning, ada laba-laba lagi, baru bawahnya itu siapa si pekerja-pekerja itu. Posisi paling tinggi deh sama siapa nih? Ini posisi paling tingginya uang. Uang. Di bawahnya baru si raja laba-laba ini. Gua suka sih apa karya ini gitu. Soalnya Spiderman-nya warna kuning. Iya sih unik ya. Kita warna kuning. Karena kan sejauh ini kita lihat Spiderman itu warna hitam sama warna merah. Ya karena menurut gua karena kapitalisme ini warnanya kuning. Oh, gitu. Saya kira karena kebanyakan kunyit. Oke. Ya udah. Gimana menurut lo tentang ini semua? Tentang cerita ideologi fiksi ini gitu. Menarik sih ya, karena kayak pemikiran yang fiktif gitu kan dapetnya dari pas mabuk lagi. Iya, mabuk gitu. Terus kayak tiba-tiba jadi filosofi dan filosofi yang berkembang. Dan ada gitu YouTuber yang ngembangin kayak gitu. Iya. Itu menarik gitu, kayak kok bisa ya orang kepikiran? Nggak, serius kalau saya tuh nggak kepikiran gitu bakal ada bisa filosofi kayak gini. Ya tapi kayaknya ini abis mabok tuh dia langsung buka website. Oh iya. Jadi langsung ditulis sama dia gitu. Ya, tapi biasanya orang kalau mabuk lupa ya? Iya. Iya, tapi dia ditulis sama dia. Di mana-mana orang tuh mabuk biar relax, tapi dia buat mikir. Keren juga sih. Keren juga. Iya. Oke, udah ada itu lagi, kalau gue tutup aja. Ya, tutup aja. Oke. Sekian dari gua. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan jika ada hal yang harus diluruskan dan ditambahkan, kalian boleh komen di bawah. Atau kalian ingin bahas sesuatu yang lain, boleh komen di bawah. Apa aja, apapun yang kalian mau. Sekian dari gua Mahadi. Gua Helen. Dan see you in the next video.